Kembali kita lanjutkan untuk mendengar sirah perjalanan dari para nabi, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mencipta apa yang Ia kehendaki, dan Allah memilih apa-apa dari yang telah Ia ciptakan. Dari yang Allah pilih adalah para nabi dan rasul. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Demikianlah para rasul, sebagian kami tinggikan derajatnya dari yang lain. Dan di antara nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nabi yang telah kita bahas pada 2 pertemuan sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan kisah perjalanan nabi tersebut. Beliau adalah Ibrahim ibni Azar alaihi salam, yang mana perjalanan kehidupan beliau telah kita sebutkan sampai pada beliau meninggalkan anak dan istrinya Hajar di sebuah lembah. Tidak ada kehidupan di lembah tersebut, tidak ada tanaman, tidak ada air, bahkan tidak ada seorang pun di tempat itu. Itulah Hajar dan anaknya Ismail alaihimassalam. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan kedua anaknya ini, meninggalkan anak dan istrinya ini, beliau hendak berpaling. Beliau tidak menoleh. Lalu Hajar memanggilnya, "Wahai Ibrahim, ila aina tadhhab wa tatrukuna huna, laisa fihi insun wala syai'?" Kemana engkau akan pergi wahai Ibrahim, meninggalkan kami di tempat yang sangat tandus ini, yaitu di Mekah. Ketika itu di Mekah tidak ada satupun manusia di situ. Bahkan tidak ada tumbuhan kecuali satu pohon yang cukup rindang yang Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di bawah pohon tersebut. Ibrahim ketika ditanya oleh Hajar, "Kemana engkau pergi dan meninggalkan kami di tempat yang sangat gersang ini?" Ibrahim pun tidak menoleh. Hajar alaihissalam mengulangi ucapannya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi dan meninggalkan kami di tempat yang sepi ini?" Ibrahim tetap melanjutkan langkahnya dan tidak menoleh sedikit pun kepada istrinya. Dan ketiga kali akhirnya Hajar alaihissalam bertanya kepada Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini berdua saja dan engkau pergi meninggalkan kami? Lalu kata Ibrahim, "Na'am, iya, Allah lah yang memerintahkan aku, mewahyukan kepadaku untuk meninggalkan kalian di tempat ini." Hal tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah berlalu, yang sedang berlalu, dan yang akan berlalu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya di tempat tersebut Ibrahim dan Ismail, sebagaimana nanti kisahnya akan kita sebutkan, mereka akan membangun Ka'bah di tempat ini. Akhirnya Ibrahim alaihissalam melanjutkan langkahnya meninggalkan anak dan istrinya. Sampai akhirnya di sebuah namanya Ats-Tsaniyah, tempat untuk meninggalkan. Biasanya orang-orang ketika ingin safar, keluarganya akan mengantarkan ke tempat tersebut. Disitulah mereka berpisah, mengucapkan kalimat perpisahan. Ketika Ibrahim alaihissalam sampai ke titik tersebut, ia sedikit melirik anak dan istrinya. Tatkala anak dan istrinya sudah tidak memperhatikan Ibrahim, Ibrahim alaihissalam menengadahkan tangannya ke atas seraya berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram
Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Allahu Akbar. Doa tidak keluar kecuali dari lisan seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kata Ibrahim sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam doa ini, Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim, ya Allah, sesungguhnya aku tempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada sedikit pun pepohonan kecuali apa yang kita sebutkan tadi. Rabbana, kemudian Ibrahim alaihissalam setelah berdoa kepada Allah dengan bertawassul mengenai kondisi dirinya dan anak istrinya, beliau pun menjelaskan, mengungkapkan kepada Allah doa dari inti yang beliau inginkan. Dan ini diantara tawassul yang boleh. Di antara tawassul yang boleh ketika seorang berdoa adalah dia bertawassul dengan kondisinya. Maksudnya dia meluapkan kepada Allah, ya Allah, dengan kondisiku yang seperti ini, maka rahmatilah aku. Sebagaimana pula ia boleh bertawassul dengan nama-nama Allah atau dengan amal saleh. Sebagaimana Musa alaihissalam yang nanti kisahnya juga akan kita bahas, ketika ia telah berhasil membantu dua orang wanita yang merupakan anak Syuaib yang bukan nabi di negeri Madian, setelah Musa alaihissalam membantu mengambilkan air untuk kedua wanita ini, ia pun thumma tawalla ila dhil. Musa alaihissalam pun menuju ke sebuah pohon yang rindang. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kebaikan apa saja yang kau akan turunkan untukku saat ini sangatlah aku butuhkan. Iya. Dan juga Ayyub alaihi salam, nanti juga kisahnya akan kita bahas. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayyub alaihi salam berdoa kepada Allah, di awal doanya ia mengatakan, ya Allah, aku telah ditimpa kesusahan dan kepenatan dikarenakan penyakit. Istri, anak-anaknya semua pergi meninggalkannya. Bahkan tidak ada seorang pun manusia yang mau mendekatinya kecuali beberapa muridnya. Dengan mengungkapkan hal ini, Ayyub alaihi salam berdoa kepada Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastajabna lah. Kami pun kabulkan doa Ayyub. Demikian pula Musa alaihi salam Allah kabulkan. Dan sekarang kita akan bahas tentang Ibrahim alaihissalam. Setelah ia berdoa, menjelaskan apa yang ada berupa kondisi antara ia dengan anak dan istrinya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Ya Allah, aku menempatkan anak dan istriku, keturunanku di tempat yang gersang. Tidak ada satupun kebun, tidak ada pertanian, tidak ada tanaman. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah. Setelah menjelaskan tentang kondisinya yang sangat membutuhkan ini, Ibrahim yang pertama kali ia minta kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Dan nanti kita akan sebutkan tentang Ismail. Anak ini wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana ya'muru ahlahu bis-salati, dan adalah Ismail selalu wa kana 'inda rabbih mardiyah, memerintahkan keluarganya untuk menjaga salat. Ini buah dari doa Ibrahim. Anaknya Ismail dan keturunan Ismail orang-orang yang menjaga salat. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah, keturunan Ismail ini tidak ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan kecuali beberapa generasi pada Qusay bin Kilab. Nanti kita akan bahas Qusay bin Kilab, salah satu kakek dari kakek-kakek Rasulullah SAW pada nasab beliau. Jadi di antara keturunan-keturunan Ibrahim, Ismail alaihi salam, mereka masih menjaga salat. Kita akan bahas, dan ini di antara keberkahan doa Ibrahim.
Hal kedua yang diminta oleh Ibrahim dalam doanya ini adalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati manusia condong kepada mereka. Masya Allah. Ini seorang berdoa, mendoakan tempat yang sangat gersang, tidak ada kehidupan, bahkan perjalanan manusia yang sekian ratus, sekian ribu tahun, tidak ada yang menjadikan tempat itu sebagai pusat peradaban, karena memang tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi Ibrahim tetap berdoa, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati setiap manusia, hati manusia cenderung condong kepada mereka. Subhanallah. Dan ini doa dari seorang yang yakin. Ia yakin semua dunia ini milik Allah. Semua apa yang ada di perbendaharaan dunia ini milik Allah. Allah ingin jadikan sesuatu tempat yang tadinya gersang menjadi sesuatu yang subur. Allah sangat mampu. Hanya ini membutuhkan keyakinan dari seorang hamba. Dan buah dari doa Ibrahim ini, tidak ada seorang pun muslim yang jujur dalam keimanannya, melainkan hatinya condong untuk berziarah ke tempat yang gersang tersebut. Allahu Akbar. Bahkan Allah jadikan itu sebagai kewajiban. Siapa yang mengingkarinya maka dia telah kufur. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib, merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah berziarah, melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ini diantara buah dari doa Ibrahim alaihissalam, karena dialah yang pertama kali mensyariatkan haji. Allah berfirman dalam suratul Hajj, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan umumkan kepada manusia, wahai Ibrahim, setelah Ibrahim membangun Ka'bah, nanti akan kita sebutkan bersama Ismail, umumkan kepada manusia bahwasanya disyariatkan bagi mereka untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian kata Allah, kewajibanmu hanya menyampaikan, adapun yang membuat hati manusia condong adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Setiap orang akan datang, baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan, onta-onta yang sudah dipersiapkan, onta-onta yang mudhammar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'tika min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang dari pelosok-pelosok negeri. Allahu Akbar. Hanya untuk mendatangi tempat yang gersang, yang Ibrahim ketika itu berdoa dan memberkahi, Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Ibrahim memberkahi tempat tersebut. Baik. Akhirnya Ibrahim pun pergi. Tersisa perjalanan kita dalam peristiwa ini adalah antara Hajar dengan anaknya Ismail alaihimassalam. Ibrahim sebelum pergi, ia meninggalkan satu tempat, satu bejana, satu tempat untuk namanya qirbah, untuk menyimpan air dan beberapa buah kurma. Ketika Ibrahim pergi, pada saat itu Ismail sedang usia menyusu. Hajar pun memakan dari korma tadi, meminum airnya hingga ia memiliki air susu, ia pun menyusui Ismail. Ketika air habis, kormanya pun habis, maka tidak ada nutrisi untuk Hajar memberikan susu kepada Ismail. Dan ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan yang namanya hukum sebab akibat di dalam dunia ini. Bahkan Dzulqarnain yang kisahnya disebutkan di akhir surat Al-Kahf, dia seorang raja yang memiliki dunia ketika itu. Ujung bumi dan baratnya milik Dzulqarnain. Tapi untuk mencapai hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dengan gratis seperti itu saja, tapi harus melalui yang namanya sunnatullah. Apa itu? Hubungan sebab akibat. Apa hubungan sebab akibatnya?
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahum min kulli syai'in sababa. Dan kami jadikan bagi Dzulqarnain tujuan yang ingin ia capai, sebab yang bisa ia lewati untuk mendapatkan tujuannya. Begitu juga yang terjadi antara Hajar dan Ismail. Makanya di dalam syariat Islam, seseorang menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab untuk kesembuhan atau yang lainnya, maka ini syirik asghar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab, realitanya sesuatu tersebut bukan sebab, dijadikan sebagai sebab, maka itu syirik asghar. Suatu ketika Nabi SAW melihat dari sahabatnya memakai gelang benang di tangannya. Lalu kata Nabi SAW, "Ma hadhihi?" Qala minal wahina. Apa yang kau pakai ini? Orang tersebut al-wahina, artinya gelang dari ikatan benang. Aku pakai untuk meringankan demamku. Enggak nyambung. Kain, benang kain dipakai di tangan untuk menurunkan demam. Ini enggak ada hubungan sebab akibatnya. Lalu kata Nabi SAW, "Inzi'ha fa innaka law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Lepas itu, buang. Karena kalau seandainya engkau meninggal dalam kondisi seperti ini, engkau tidak akan pernah selamat sama sekali. Jadi ini Islam. Islam datang untuk mengarahkan cara berpikir manusia dari hal-hal yang di luar logika dan nalar manusia menjadi hal-hal di dalam nalar dan logika manusia. Baik, hanya saja kita harus pahami, akal manusia itu digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, bukan untuk menghukumi ayat-ayat Allah. Ya. Arti memahami, artinya Allah turunkan ayatnya, kita bisa bertafakur dan bertadabbur apa tujuan ayat ini Allah turunkan, apa hikmah di baliknya. Misalnya seperti khamar, Allah mengharamkan khamar, apa hikmah di baliknya. Nah ini akal yang digunakan untuk memahami, bukan akal digunakan untuk menghukumi ayat-ayat Allah. Misalnya Allah berfirman, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Hendaknya para wanita menjulurkan jilbab-jilbab mereka, khimar-khimar mereka. Lalu ada yang mengatakan, oh ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ini sudah tidak cocok. Nah ini akalnya digunakan untuk menghukumi, bukan untuk memahami. Harusnya kalau dia gunakan akalnya sesuai dengan kodratnya, dia lalu mencari hikmahnya. Kenapa Allah mewajibkan kepada para wanita untuk menutup tubuhnya, jadi khimar dari kepala sampai menutupi dadanya. Ternyata di situ ada perhiasan yang akan mengundang fitnah bagi laki-laki terhadap wanita. Ini hikmahnya. Jadi seperti itu akal yang Allah anugerahkan kepada manusia. Maka kalau kita baca ayat-ayat Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, liqaumin ya'qilun, liqaumin, dan seterusnya, inna fi dzalika la'ibratan liulil albab, liulil absar, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mau berpikir, yang menggunakan akalnya. Akal yang dimaksud adalah aklun fahim, aklun mudrik, dan bukan aklun hakim. Adalah akal yang digunakan untuk memahami, bukan akal yang digunakan untuk memvonis, menghukumi. Baik, kita kembali kepada Ismail. Begitu Hajar alaihissalam melihat bahwasanya ia sudah tidak bisa menghasilkan susu, ia pun mencoba berjalan mencari, mungkin saja ada kafilah dagang yang lewat. Ia pun pergi mencari tempat yang tinggi, bukit. Bukit tersebut bernama Bukit As-Sofa. Ia naik ke atas bukit, memanggil ke sana dan kemari. Ternyata tidak ada yang menyahut. Ia pun turun dari bukit tersebut, berlari ke bukit yang lain. Mungkin saja di arah lain ada kafilah dagang yang sedang berjalan. Ternyata ia naik ke satu bukit yang bernama Bukit Al-Marwa, dan di situ tidak ada seorang pun yang menyahut. Ia kembali ke Bukit Sofa, lalu ke Marwa sebanyak 7 kali. Lalu kata Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, dan itulah sa'i yang dilakukan manusia saat ini, mengikuti sa'inya Hajar alaihissalam. Baik, sampai akhirnya ke-7, setelah ia turun dari Marwa, tiba-tiba ia mendengar ada suara. Ia menyangka sedang berhalusinasi. Ia pun mengatakan sahin.
Di dalam bahasa Arab sohin artinya uskut atau uskun. Iya. Wal amru illam yakun linnuni mahal fihi wasmun nahwu sah wa hayyahal. Sebagaimana kata Ibnu Malik dalam Alfiyah. Baik, ala kulli hal, ia menyangka sedang berhalusinasi, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba ia terus mendengar suara tersebut. Ternyata ada satu malaikat yang datang dan berbicara kepada Hajar. Lalu malaikat tersebut pun mengatakan, la takhafid dhai'ah. Jangan pernah engkau takut akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat ini, kata malaikat tersebut, anak ini dan ayahnya akan membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah. Akhirnya malaikat tersebut pun mengepakkan sayapnya ke tanah hingga akhirnya keluar air yang sangat jernih yang tidak pernah kering sampai hari kiamat kelak, namun pernah menghilang. Iya, tidak pernah kering sampai hari kiamat kelak, tapi pernah menghilang. Menghilang pada zamannya Qusay bin Kilab atau setelahnya, lalu ditemukan kembali oleh pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Nanti kita akan bahas setelah selesai dari Nabi Isa, lalu kita akan bahas perjalanan umat jahiliyah sampai kepada kakek-kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Abdullah ibni Abdul Muttalib juga hampir pernah disembelih oleh Abdul Muttalib. Sama dengan nanti kita akan sebutkan kisahnya Ismail juga pernah hampir disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dipanggil oleh salah seorang sahabat dengan yabna dhabihaini. Wahai anak dua orang tua yang hampir pernah disembelih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum, yaitu Ismail, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai kepada Ismail ibni Ibrahim, kemudian Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ila akhirih. Baik, kita lanjut. Setelah malaikat ini mengepakkan sayapnya dan mengalir air yang kemudian dinamakan dengan air Zam-Zam, Hajar alaihissalam segera membendung air tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu umma Ismail, law taraka Zamzam lakana 'ainan ma'ina. Semoga Allah merahmati Hajar, ibunya Ismail. Kalau seandainya ketika Zam-Zam tersebut mengalir dan dia tidak membendungnya, pastilah Zam-Zam sudah menjadi sungai yang terus mengalir dan tidak menjadi sumur seperti sekarang. Di Zam-Zam tersebut dekat dengan, jadi sumur Zam-Zam dekat dengan Ka'bah, karena memang Ka'bah pada zamannya Ibrahim itu sangat besar. Zaman sekarang lebih kecil. Nanti kita akan sebutkan juga insya Allah sejarah tentang Ka'bah. Ini nanti terus, akhirnya jam udah sisa dikit. Baik, akhirnya Hajar alaihissalam segera meminum dari air Zam-Zam dan ia kembali mendapatkan nutrisi untuk menyusui Ismail. Ismail pun diam, Hajar pun tenang. Tiba-tiba ada kafilah tijariyah, kafilah dagang melewati tempat yang jauh dari tempat Zam-Zam. Jauh mereka dari Zam-Zam karena memang manusia nggak mau lewat di situ karena nggak ada kehidupan. Lalu tiba-tiba mereka melihat kabilah ini, namanya kabilah Jurhum dari Amaliq. Jurhum ini mereka melihat ada burung yang terbang di sekitar mengitari Zam-Zam tadi. Lalu mereka mengatakan, kami tidak pernah punya pengalaman bahwasanya di tempat tersebut ada air. Tapi menurut pengalaman, burung-burung ini tidaklah mereka mengitari suatu tempat, melainkan di situ ada air. Akhirnya ketua dari kabilah Jurhum mengutus seorang untuk melihat, ngecek
apakah benar ada air? Ia pun datang lalu dikabarkan kepada kabilah Jurhum, mereka pun mendatangi Zam-Zam. Ternyata di situ ada Hajar dan anaknya Ismail alaihimassalam. Lalu apa yang dilakukan oleh Jurhum? Mereka ini laki-laki kuat dari Amalik, orang-orang yang hebat. Tapi subhanallah, Al-Arab di antara yang terkenal dari mereka adalah Al-Wafa wal Karam. Orang Arab, walaupun nanti kita bahas pada zaman jahiliyah ada akhlak-akhlak yang buruk, tapi mereka memiliki beberapa akhlak dasar yang melekat pada bangsa Arab. Makanya Nabi SAW, beliau pernah bersabda, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan, bukan untuk mendatangkan akhlak yang baru, tapi menyempurnakan. Karena memang orang-orang Arab, mereka sudah memiliki akhlak yang baik. Di antaranya al-wafa. Al-wafa artinya apa ya? Jadi kalau ada orang yang memberikan amanah, lalu dia menunaikan amanah tersebut, ini namanya al-wafi, dari al-wafa. Artinya menunaikan amanah. Ya, kita bisanya menerjemahkannya dengan beberapa kata. Tapi dalam bahasa Arab, al-wafa. Apa bahasa Indonesianya? Ada satu kata untuk padanan kata ini? Amanah, amanah bahasa Arab. Menepati janji, dua kata. Ada nggak satu kata? Taib, ala kulli hal seperti itu. Mereka ini diantara orang yang aufia, artinya mereka wafi. Ketika mereka sampai kepada Hajar, mereka sangat mudah membunuh Hajar dan anaknya, selesai urusan. Air itu menjadi milik mereka, dan dahulu di tempat seperti itu memiliki air lebih mahal dari emas. Akhirnya begitu mereka datang menemui Hajar, mereka meminta untuk al-musyarakah, untuk diikut sertakan mengambil air dari tempat itu. Kata Hajar, boleh, akan tetapi kepemilikan air tersebut adalah tetap milik kami. Subhanallah. Apa yang dilakukan Jurhum? Baik. Itu kesepakatan, dan mereka adalah kaum yang menepati janji. Akhirnya mereka pun tinggal di situ. Ismail alaihissalam dan Hajar hidup bersama mereka. Karena memang Hajar manusia biasa, Ismail masih bayi. Hajar membutuhkan bantuan orang lain. Begitu ada datang bantuan ini subhanallah. Seperti itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini. Siapa saja yang yakin kepada Allah, Allah gak akan sia-siakan. Allah gak akan sia-siakan. Subhanallah, Hajar di tempat yang tidak ada air. Siapa yang pernah datang ke Mekah, dia akan melihat. Jadi orang-orang Mekah itu mengambil air adalah dengan truk-truk air, tangki-tangki air. Sampai sekarang dari air yang disuling. Jadi ketinggian, saya pernah ukur di sekitar Masjidil Haram, ketinggiannya 300 mdpl, 300 meter di atas permukaan laut. Tapi di atas permukaan laut tanahnya itu bukan tanah. Kalau kita Masya Allah di Indonesia gali sedalam 20 meter masih tanah. Di sana belum gali udah batu. Subhanallah, tapi Allah keluarkan mata air. Konsekuensinya kalau sudah ada air, sudah ada sumber kehidupan, maka ekosistem akan terjadi di situ. Hajar pun senang dengan kedatangan orang. Mereka pun mulai hidup berdampingan. Dan Ibrahim alaihissalam yang rajih sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan selainnya, bahwasanya beliau selalu datang menjenguk anak dan istrinya ini. Walaupun di Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Ibrahim setelah peristiwa ia meninggalkan anaknya tadi, hanya 3 kali disebutkan untuk menemui Ismail. Yang pertama nanti akan kita sebutkan ketika ia memerintahkan untuk mentalak istri Ismail, kemudian untuk menahan istri Ismail, dan terakhir membangun Ka'bah. Namun ini kita akan jelaskan di tempatnya bahwasanya Ibrahim alaihissalam yang rajih, ia selalu bolak-balik melihat dan menjenguk anak dan istrinya dengan menggunakan al-buraq, satu hewan
yang perjalanan sangat ringkas yang pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam beberapa waktu saja. Satu malam, di malam hari beliau berangkat ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, lalu balik ke Mekah sebelum fajar terbit. Padahal di atas terjadi peristiwa antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami para nabi, para rasul. Kemudian di atas Nabi Musa bertemu dengan nabi-nabi, ada Adam, ada Ismail dan seterusnya di langit-langit, di urutan langit, hingga akhirnya di langit ketujuh ada Ibrahim dan terjadi perbincangan antara Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperintahkan 50 sholat, Nabi Musa menyarankan untuk minta keringanan dan seterusnya. Ini hewan burak yang juga digunakan oleh Ibrahim untuk menjenguk anak-anaknya, anak dan istrinya. Akhirnya Ismail pun tumbuh dewasa dan ia pun menikah. Ini yang disebutkan dalam hadis Ibni Abbas secara ringkas. Kalau kita rinci, ada peristiwa lain sebelum Ismail ini menikah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Dhariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Ibrahim secara ringkas pula. Ketika Ibrahim selamat dari api yang membakarnya oleh kaumnya yang di negeri Babil, ia pun meminta kepada Allah, qala rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami pun menganugerahkan kepada Ibrahim anak penyabar. Ini anak yang pertama. Anak yang pertama ketika Ibrahim berusia 83 tahun. Akhirnya Ibrahim alaihissalam datang menjumpai Ismail pada usia Ismail ketika itu sudah bisa meruncingkan anak panahnya sendiri. Meruncingkan anak panahnya sendiri. Disitulah Ibrahim alaihissalam ketika menjumpai Ismail mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Subhanallah. Anak yang pertama kali diberikan kepada Ibrahim setelah usianya 83 tahun. Istrinya yang pertama Sarah mandul. Sudah usia tua, anak satu-satunya. Kata Ibrahim, wahai anakku Ismail, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku akan menyembelihmu. Dan mimpi para nabi adalah salah satu dari jenis-jenis wahyu yang Allah berikan kepada para nabi. Kondisinya ketika itu, kalau falamma balagha ma'ahu as-sa'i, kalau kita mengikuti secara bahasa, ketika Ismail mulai bisa as-sa'i, lari-lari kecil, menunjukkan Ismail masih kecil. Belum mencapai usia 13 tahun. Iya kan? Usia 13 tahun, anak kecil udah bisa lari, atau hanya lari-lari kecil saja, udah bisa lari kencang, iya kan? Padahal yang Allah sebutkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'i, ketika Ismail ini mulai bisa berlari-lari kecil. Kami wahyukan kepada Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelihnya. Kita perhatikan jarak usia antara Ismail dengan Ishak adalah 13 tahun. 13 tahun. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya dalam kondisi berarti belum ada Ishak. Satu-satunya anaknya. Maka ini menambah ujian kepada Ibrahim, anak satu-satunya, dan diperintahkan untuk disembelih yang sudah lama dinantikan. Apa ucapan Ismail ketika ditawarkan oleh ayahnya bahwasanya aku bermimpi menyembelihmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan. Ia tahu ayahnya Nabi. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Engkau akan melihat aku termasuk orang-orang yang bersabar. Akhirnya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika semuanya berdua ini mulai menyerahkan urusan mereka kepada Allah, Ibrahim membalikkan Ismail wajahnya ke tanah.
dan menyembelih dari belakang. Kenapa? Kata Ibnu Katsir dan selainnya, Ibrahim tidak tega kalau seandainya menghadapkan wajah Ismail di atas. Nanti ketika ia sembelih, ia melihat wajah anaknya, asyafaqah, rasa iba kepada anaknya nanti akan membuat dia tidak tega menyembelih anaknya. Padahal itu perintah Allah. Akhirnya ia pun watallahu lil jabin, dibalikkan jidatnya ke tanah. Kemudian Ibrahim akan menyembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika itu kami pun memanggilnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta. Ini tuh hanya ujian, wahai Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mengangkat derajatnya Nabi Ibrahim langsung setinggi-tingginya sangat mudah. Tapi Allah memiliki sunnatullah yang tidak akan berubah. Siapa yang ingin ditingkatkan derajatnya, dinaikkan derajatnya, dia harus melewati ujian. Allah berfirman, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, ini adalah benar-benar ujian yang nyata dan engkau telah lulus dari ujian ini. Beliau pun dijadikan imamul hunafa. Tidak ada satupun nabi yang datang setelahnya melainkan melalui jalur Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan tidak ada umat yang datang setelah Ibrahim melainkan mereka semua mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah bagian dari mereka. Allah membantah orang-orang Yahud dan Nasara di dalam surat Al-Imran ketika mereka mengatakan waqalat ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Orang-orang Yahud mengklaim Ibrahim adalah bagian dari mereka. Nasara juga seperti itu. Lalu kata Allah, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia seorang Hanif, bersih dari kesyirikan, Muslim. Karena memang semua agama para nabi adalah agama Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Siapapun yang beriman dari kalangan umatnya Nabi Musa, dia adalah Muslim. Yang beriman dari kalangan umatnya Nabi Isa, dia adalah Muslim. Yang menamakan diri mereka Yahud, Nasara adalah diri-diri mereka sendiri. Wa minal ladzina qalu inna Nasara. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini Nasara. Wa waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan inna hudna ilaik. Dan orang-orang Yahudi mereka menamakan diri mereka sendiri juga sebagai Yahud. Adapun hukum asalnya, siapa saja yang beriman kepada Allah maka mereka adalah Muslim. Baik. Akhirnya Ibrahim pun hendak menyembelih dan Allah menggantikannya, wa fadainahu bidibhin azim. Kami gantikan Ismail ini dengan kabsh, seekor kambing dengan tanduk yang panjang. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, ahli sejarah menyebutkan bahwasanya domba yang disembelih ini sebagai pengganti Ismail adalah domba yang merupakan kurban Habil yang diterima pada peristiwa Qabil dan Habil yang sudah pernah kita bahas di tempat ini. Jadi diterima oleh Allah dan dipelihara di surga, kemudian diturunkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, disembelih sebagai pengganti Ismail. Namun halal seperti ini, nggak ada dalil yang sahih yang menyebutkannya. Ini hanya istiqnas saja. Para ulama tafsir terkadang membawakannya dari ahlil kitab, dari Taurat dan Injil. Banyak sekali tambahan-tambahan seperti ini. Namun tidak penting, yang penting Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kabish, seekor kambing. Dan itulah sunnatullah yang Allah jadikan dan sunnatullah syar'iyyah bagi umat ini setiap tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian ayyam tasyrik setelahnya 11, 12 dan 13 sebagai hari An-Nahr, sebagai hari penyembelihan mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Akhirnya selamatlah Ismail dari penyembelihan ini. Ia tumbuh besar, Ibrahim pergi meninggalkan mereka hingga akhirnya Ismail menikah dari salah seorang kabilah Jurhum. Ketika menikah, Ismail seorang yang hidupnya sangat sederhana. Ibrahim tiba-tiba datang ke rumah anaknya. Ketika itu ia tidak menemui kecuali istri dari Ismail. Lalu Ibrahim bertanya, bagaimana suamimu? Apa yang ia berikan kepadamu? Bagaimana kehidupan kalian?
Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Kita lanjutkan kembali 15 menit insyaallah. Di antara perjalanan kehidupan Ismail ketika berjumpa dengan ayahnya adalah pada peristiwa Ismail yang semakin dewasa di tengah-tengah kabilah Jurhum Al-Amaliq. Ismail menikah dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum hingga akhirnya Ibrahim alaihissalam kembali menjenguk anaknya. Ketika itu Hajar sudah meninggal. Hajar sudah meninggal. Ibrahim mendatangi anaknya ini, datang ke rumahnya, ternyata yang ada hanyalah istri dari anaknya. Ibrahim pun bertanya kepada istrinya, "Aina zawjuki?" Kemana suamimu? Ia mengatakan, "Qalat kharaja yabtaghi lana." Ia keluar mencari nafkah untuk kami. Lalu kata Ibrahim, "Wa kaifa 'aishukum?" Bagaimana kehidupan kalian? Sang perempuan ini ternyata wanita yang kurang bersyukur. Dia mengatakan, "Nahnu fi syiddatin wa dhiq." Hidup kami dalam kesusahan dan kesempitan. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, melihat sang istri yang seperti ini, wanita ini, dia tidak tahu kalau bahwasanya laki-laki tersebut adalah Ibrahim, ayah dari suaminya. Lalu kata Ibrahim, "Aqri ala zawjuki salam." Sampaikan salamku kepada suamimu. Wa akhbirhu an yughayyira atabata baitih. Dan sampaikan kepadanya untuk mengganti daun pintu rumahnya. Untuk mengganti pintu rumahnya. Akhirnya pergilah Ibrahim kembali ke Baitul Maqdis, karena ketika itu Ibrahim bermukim di Palestina. Akhirnya datang Ismail, merasa seperti ada yang baru saja datang dan pergi. Ia bertanya kepada istrinya, "Siapa yang baru saja datang?" Lalu kata sang istri, ini yang datang adalah seorang syekh, orang yang sudah tua. Ciri-cirinya seperti ini dan seperti itu. Lalu kata Ismail, "Huwa abi." Dia adalah ayahku. "Hal awsaki bi syai'?" Apakah ia mewasiatkan sesuatu? Sang istri tadi mengatakan, "Iya." Ia mengucapkan salam, menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan, "Ghayyir atabata babik." Dan dia menyampaikan untuk engkau mengubah daun pintu rumahmu. Lalu kata Ismail, "Dia adalah ayahku dan dia memerintahkan kepadaku untuk mentalakmu." Akhirnya Ismail pun mentalak istrinya ini. Tidak lama kemudian ia kembali menikah dengan salah satu wanita dari kabilah Jurhum, yang ternyata wanita tersebut adalah wanita penyabar dan pandai bersyukur. Ibrahim kembali datang kepada anaknya. Ini di antara hadis yang menunjukkan, ini di Sahih Bukhari, bahwasanya Ibrahim ini sering mendatangi dan menjenguk anaknya. Dan safar pada zaman dahulu itu sangat berat, sehingga sangat susah bagi Ibrahim untuk sering bolak-balik seperti ini. Baru nyampe di Palestina balik lagi, nyampe di sini balik lagi, itu sesuatu yang sepertinya orang nggak akan lakukan. Maka benarlah apa yang diucapkan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan selainnya, membawakan beberapa riwayat bahwasanya Ibrahim bolak-balik antara Mekah dan Palestina ini menaiki burak. Iya. Walaupun kita tidak menjazm, hanya saja qarinatul hal, indikasi-indikasi yang mengarahkan kepada hal tersebut, apalagi ada riwayatnya, maka itu sangat memungkinkan. Baik. Akhirnya menikahlah Ismail dengan wanita yang penyabar dan pandai bersyukur ini. Datang kembali Ibrahim ingin berjumpa dengan anaknya.
Ternyata ketika itu ia hanya menjumpai sang istri di dalam rumahnya. Ia bertanya, "Aina zawjuki?" Kemana suamimu? Ia mengatakan, "Ya kharaja yabtaghi lana." Ia sedang keluar mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim kembali menguji sang wanita ini dengan bertanya, "Wa kaifa 'aishukum?" Bagaimana kehidupan kalian? Qalu nahnu fi khair. Kami berada di dalam kebaikan. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang ada pada mereka. Lalu kata Ibrahim, "Madza ta'amukum?" Apa makanan kalian? Qalat al-laham. Makanan kami adalah daging. Nah, ketika itu belum ada biji-bijian. Maksudnya di Mekah belum ada biji-bijian. Tapi kalau di muka bumi sudah ada. Kita pernah sebutkan pada kisahnya Nabi Adam bahwasanya ketika pertama kali Adam turun ke muka bumi, ia bingung. Ini apa yang harus dilakukan? Maka Allah dengan rahmatnya setelah menerima taubat Adam dan istrinya Hawa, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk membawakan biji-bijian dari langit. Di antaranya gandum dan yang seterusnya. Di situ Jibril mengajarkan kepada Adam alaihissalam cara bercocok tanam, cara beternak. Jadi ketika itu sudah ada biji-bijian, namun biji-bijian ini banyaknya di negeri Syam, gandum di negeri Syam. Sampai zamannya Nabi SAW tidak ditemukan di Mekah ini gandum. Mereka mendapatkan gandum dari perdagangan, karena orang-orang Quraisy terkenal dengan perdagangan. Sampai ada satu muamalah, satu interaksi perdagangan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu dengan orang-orang Syam, yaitu bai'us salam. Apa itu bai'us salam? Yaitu seorang pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu secara lunas, sementara barangnya belum ada. Ini boleh untuk barang yang belum ada seperti pertanian, hasil pertanian. Ini boleh. Bukan menjual barang yang bukan miliknya. Jadi mereka mencari petani, kemudian diberikan uang ini, tentunya dia akan mendapatkan harga lebih murah. Iya, dia dapat diskon misalnya 1/10 dari harga normal atau seterusnya. Nah, ini namanya bai'us salam. Dahulu orang-orang, hadis Ibni Abbas, mereka melakukan as-salam ini kepada orang-orang Syam karena mereka ingin mendapatkan biji-bijian. Asyahid, ketika itu belum ada biji-bijian di Mekah. Akhirnya ia mengatakan, makanan kami adalah daging. Wa madza syarabukum? Apa minuman kalian? Sang wanita ini mengatakan air Zam-Zam. Lalu kata Ibrahim kepada sang istri ini, aqri ala zaujikis salam. Sampaikan salamku kepada suamimu dan sampaikan juga an yuthabbita atabata babih, untuk dia memperkuat pintu rumahnya. Akhirnya pergilah kembali Ibrahim, datang Ismail, sepertinya merasa ada yang habis, yang baru saja datang. Lalu ia mengatakan, sang istri tadi mengatakan, baru saja tadi datang kepada di rumah ini seorang syekh, orang tua, ciri-cirinya seperti ini, seperti itu. Lalu kata Ismail, wa madza awsaki? Apakah ada wasiat? Sang istri mengatakan, dia bertanya tentang kehidupan kita, aku katakan kita kehidupan yang layak, alhamdulillah. Dan dia bertanya tentang makanan kita, aku sebutkan daging dan air. Lalu dia mengatakan, memerintahkanmu untuk menguatkan daun pintu rumahmu. Lalu kata Ismail, itu adalah ayahku dan memerintahkanku untuk tetap menjadikan engkau sebagai istriku. Kemudian Ibrahim datang lagi setelahnya. Ketika itu datang untuk membangun Ka'bah. Masya Allah, kita ringkas. Datang untuk membangun Ka'bah. Di sini para ulama sedikit ada silang pendapat yang tidak ada konsekuensinya ya. Yaitu apakah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dari dasar ataukah hanya menaikkan bangunan fondasi Ka'bah yang sudah ada? Kenapa? Aslul khilaf, perselisihan pendapat di kalangan para ulama dan ahli sejarah ini dikarenakan firman Allah dalam suratul Baqarah
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail menaikkan fondasi. Nah di situ fondasinya sudah ada. Mereka disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Ka'bah. Dan pada kisah Nabi Adam, pada pembahasan Qabil dan Habil, mungkin ada yang masih ingat, kenapa bisa terjadi pembunuhan Qabil terhadap Habil? Ketika itu, mereka hidup bersama Nabi Adam. Keseharian mereka bersama Nabi Adam. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Adam untuk mendatangi Mekah. Yang mana di Mekah tersebut ada rumah Allah. Nah di sini yang menguatkan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya bangunan Ka'bah ini dibangun oleh fondasinya dibangun oleh malaikat. Kemudian ditinggikan oleh Ibrahim alaihissalam dan pernah hancur kena banjir ketika zaman Quraisy dan mereka membangun kembali dan terus hingga akhirnya bangunannya mengecil. Dulu besar hingga akhirnya mengecil. Baik. Akhirnya mulailah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, keduanya saling membantu untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail mencarikan batu di sekitar Ka'bah dan Ibrahim yang menyusun batu-batu tersebut hingga membentuk sebuah bangunan. Yang anehnya, Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah ini adalah berdasarkan perintah dari Allah. Yang ia lakukan adalah ketaatan. Dan Ibrahim sendiri, beliau memiliki julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Keikhlasannya sudah tidak perlu diuji. Tadi kita sudah sebutkan keikhlasan Ibrahim di dalam ketundukan kepada Allah sudah diuji dengan cobaan untuk menyembelih anaknya, dan dia melakukannya hingga akhirnya Allah menggantikan anaknya dengan seekor kambing. Artinya tidak diragukan Ibrahim untuk keikhlasan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Namun anehnya Khalilur Rahman bi amrin minar Rahman, kekasih Allah, menjalankan perintah Allah membangun Ka'bah. Kemudian ia berdoa ketika membangun Ka'bah bersama Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba dengarkan apa doa Ibrahim. Kata Allah, ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi dari Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan ini dari kami. Subhanallah. Perintah Allah, yang mengerjakannya adalah kekasih Allah, tapi dia masih berdoa, ya Allah, terimalah amalan yang kami lakukan ini. Disebutkan Ibnu Katsir, mereka mengucapkan doa tersebut bukan cuma satu kali, tapi setiap kali Ismail menyerahkan batu kepada ayahnya, ia membaca doa tersebut. Dan setiap kali Ibrahim menyusun batu-batu tersebut, ia terus mengucapkan doa ini. Dan inilah kenapa Allah mengangkat derajat Ibrahim. Al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ciri orang yang beriman. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-mu'minu jama'a bainal ihsan wa makhafa, wal munafiq jama'a bainal isaati wal aman. Seorang mukmin yang hakiki adalah seorang yang terdapat pada dirinya dua hal, yaitu berusaha mengerjakan perintah Allah sebaik mungkin. Dia pelajari apa yang harus dia lakukan dalam sholatnya. Dia pelajari apa yang harus dia lakukan ketika puasa, ketika umrah, haji, sedekah, dan seterusnya. Dia belajar terlebih dahulu agar dia tahu apa yang Allah inginkan darinya di dalam beramal ini. Allah sudah mengutus Rasulnya mencontohkan amalan tersebut. Maka dia bertanya kepada dirinya, seperti apa Rasul mencontohkan berdasarkan wahyu dari Allah. Nah ini kalau seorang ingin memperbaiki amalannya. Nah seorang muslim ketika dia beramal, dia berusaha melakukan yang terbaik.
Kemudian setelah dia beramal, dia khawatir jangan sampai Allah tidak menerima amalan tersebut, sehingga dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang sudah melakukan, mengerahkan apa yang mereka bisa lakukan, tapi ternyata hati mereka dalam keadaan takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriquna wa yashrabuna al-khamr wa yaznun?" Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang Allah sebutkan ini mereka telah melakukan apa yang mereka lakukan, kemudian hati mereka takut, itu mereka adalah pencuri, peminum khamar, para pezina? Kok mereka habis melakukan tapi mereka takut? Apa kata Rasulullah? La yabnatas Siddiq. Bukan itu maksudnya, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha. Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli salat, ahli puasa dan ahli sedekah, akan tetapi mereka khawatir jangan sampai amalan-amalan yang telah mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terus khawatir, dan rasa khawatir ini membuat mereka untuk menjaga amalannya. Yang sudah bersedekah tidak perlu lagi untuk mengumbar ke sana dan ke sini bahwasanya dia telah bersedekah, atau dijadikan sebuah konten untuk mendapatkan viewers dan like yang banyak. Bukan seperti itu. Ini Al-Khalil, Khalilur Rahman, bi amri minar Rahman, perintah ketaatan dari Al-Khalil Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengerjakan adalah kekasih Allah, tapi dia masih meminta, "Ya Allah, terimalah amalan kami ini." Lalu bagaimana dengan kita yang kesehariannya sibuk hanya mengejar dunia, urusan perut dan kesejahteraan kita saja, dan kita selalu merasa aman bahwasanya kita adalah ahlus surga. Nasallahu salamul afiyah. Udah jam 8. Semoga apa yang kita dengarkan dari kisah-kisah orang-orang saleh terlebih terdahulu, kisah para nabi, sedikit tapi kita bisa mengambil pelajaran darinya jauh lebih banyak dibanding kita membahas kisah yang panjang hanya lewat kuping kanan dan keluar kuping kiri. Wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kesalahan dan kekurangan famini wa minasyaitan, wa astaghfirullah li wa lakum, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.